Shalom. Mari bangkit berdiri. Ya, saya yakin dengan caramu berdiri, sorga akan tahu kau siap atau tidak. Amin. Sebab sekarang Allahmu dan Allahku sedang searching di ruangan ini. Sedang searching siapa yang siap untuk menerima yang terbaik dari Dia. Katakan amin. Allahmu searching. Tiap hari kau datang, aku datang, dan saya yakin bahwa Roh Allah luar biasa ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Itu sebabnya saya mau ucapkan kepada kita semua di sini, selamat datang, selamat beribadah. Amin. Kalau kita beribadah untuk Dia, kita datang untuk Dia, apakah engkau menyanyiakan waktumu untuk tidak terfokus dengan Dia? No. Sebab kita datang untuk Dia. Katakan amin. Dengan sebuah kesadaran sebenarnya, aku mau bertemu Engkau, Sang Penolongku, Allahku yang kukasihi. Maka sesungguhnya menit demi menit, detik demi detik, Engkau tidak akan melalukan waktu. Katakan amin. Untuk bertemu dengan Dia. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Sebab Dia mengumpulkan kita di tempat ini. Amin. Dia mengumpulkan kita di tempat ini. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Beri juga kemuliaan kepada Tuhan yang menjagai saudara-saudaramu. Allah yang menjagai mereka, menjaga imannya, membawamu dan membawaku ke musim ini. Kalau bukan kebaikan Allah kita, engkau tidak mendarat di musim ini. Katakan kiri dan kananmu, itu bukan kebaikanmu. Allah memilihmu. Di mana Dia ada, engkau ada. Katakan amin. Siap memuji Tuhan, beri kemuliaan kepadanya. Haleluya. Terus elulukan Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sebab Dia penolong kita, sebab Dia pembebas kita. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Dia layak menerima pujian dari umatnya. Dari tempat ini, elu-elukan Dia. Haleluya. Wow, haleluya. Wow, syakadabakadabarabakadabarabandi, syakadabakadabale brekedabakadaba, syakadabakadabarabandi, hiyarabakadabarabakudaka, syakadabale brekedabekadabarabandi, hiyarabakadabalabrakadabaraba. Mari angkat suaramu sembah Dia. Puji Dia Allah kita, puji Dia Tuhan kita, puji Dia Raja kita, Raja pemenang, Yesus Tuhan. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Allah yang mulia. Haleluya. Syakadabakadabarabakadabarabakadabaraba, syakadabalebrekadabara. Oh, syakadabakadaba, larabakadabarabakadaba, syakadabakadabalekadabaraba. Haleluya. Haleluya. Engkau berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami dari firman kepada firman. Engkau yang membawa kami naik level. Engkau yang membawa kami untuk menggenapi firman-Mu. Kami ada di tempat ini siap bagi rencana-Mu Tuhan. Hidup kami, hati kami Tuhan, siap bagi-Mu ya Tuhan. Biar Engkau dapati setiap kami hati yang berkenan di hadapan-Mu, dan darah-Mu yang menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia, dan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Dahsyat dan luar biasa hari ini. Siap untuk memuji Tuhan? Yes. Siap, amin? Yes. Katakan wuh. Wuh. Siap bagi Tuhan hari ini? Yes. Siap bagi Tuhan? Yes. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia pembebas kita. Yesus Tuhan. Haleluya. Dia yang menyelamatkan kita, men. Dia telah menang atas maut, dan kita mau memuji-muji Dia di tempat ini dengan hati yang bersuka, dengan segenap hati dan segenap
jiwa. Pujilah Tuhan, haleluya. Yesus telah menang, kalahkan maut, bebaskan kita yang terbelah. Semuanya, Yesus telah menang. amin. Beri sukacita Bagi mereka yang mengasihi. mari kita sambut, Mari kita sambut Raja mulia, amin. yang berkata di atas pujian. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dia perisai kita, men. Katakan sebelah kiri kanannya, dialah perisaimu. Haleluya. Dia pembebas kita, men. Kita bersuka cita di hadapannya. Haleluya. Katakan, Yesus. Yesus telah menang, kalahkan maut. Thank you, Jesus. Kita yang terbang, tidak ada lagi belenggu, men. Yesus telah menang, beri sukacita bagi mereka yang menang. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus telah menang, kalahkan maut, bebaskan kita yang terbelah. Yesus telah menang, beri sukacita bagi mereka yang mengasihinya. Mari kita sambut Raja mulia, sambut Dia Yang berkata di atas pujian. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidup. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Yang percaya Dia pembebas, Tuhan pembebasnya, katakan yeay. Sorakan haleluya. Dia pembebas kita, men. Haleluya. Katakan, Yesus telah menang. Yesus telah menang, Amin. kalahkan maut, bebaskan Kita yang terbang. Yesus telah menang, beri sukacita bagi mereka yang mengasihi. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Raja mulia, yang berkata di atas pujian. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku. Amin. Yang wanita katakan, Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Yeay, haleluya. Engkau Raja kami, katakan, Yesus telah menang, kalahkan maut, bebaskan kita yang terbang. Amin. Yesus percaya, aku percaya. beri sukacita bagi mereka yang Mengasihi. mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Raja mulia, Yang berkata di atas pujian. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku. Dialah Yesus. dialah perisai dalam hidupku, dalam dialah pembebasku, pembebasku. Dialah Perisai dalam dalam hidupku. Dialah pembebasku, dialah perisai dalam hidupku. kasih Tuhan. Dalam semuanya katakan, dialah pembebasku,
Yesus Tuhan Raja. Amin. Amin. Dia pembebas kita. Yes. Kita benar-benar bebas. Yes. Kita benar-benar bebas. Yes. Bukan pura-pura bebas. Yes. Tapi kita memang dibebaskan. Sehingga kita berani mendekat kepada Allah. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Berapa banyak yang percaya dia ada Raja Pemenang? Lambaikan tangannya. Dan katakan, wuh! Wuh! Berikan tepuk tangan bagi dia. Yeay! Semuanya bertepuk tangan. Engkau Raja Pemenang Tuhan. Haleluya. Katakan. Haleluya. Dia telah menyatakan. Katakan. Dia telah menyatakan hanya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat
memiliki dan hidup untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, bagi Yesus Raja pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang bisa menggagalkanmu, dan juga tidak ada yang bisa menggagalkan gereja ini untuk menggenapi agenda Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Rabakana Masandi. Shekada bakada bale kada bara bale. Shekada bakada bara bale. Iya rabakada bale. Engkau memerintah Tuhan di bumi dan di surga. Kerajaanmu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Jesus. God righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Jesus, Jesus, redemption sacrifice. Now glorified, now justified, His kingdom comes. And this kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom, King has come. And His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Jesus, Jesus, God righteousness, God righteousness revealed. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the grace of God, the word of God revealed to us. Jesus, God holiness, Jesus, God's holiness displayed. Now glorified, now justified, His kingdom come. And His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. Majesty and power, His kingdom, has and His kingdom, and His kingdom rule, and His kingdom power and authority. Jesus,
His kingdom will know no end, yeah. And His glory shall know no bound. What a majesty, justice, and power of this kingdom King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. And His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom He has come, and this kingdom reign, and this kingdom rule, and this kingdom power and authority. Jesus, Jesus, God righteousness revealed. And this kingdom, yes Lord, yes Lord, shall know no bound. For the majesty and power
Dia akan memperlengkapimu hari ini. Dia akan memperlengkapimu hari ini. Dia akan memperlengkapimu hari ini. Sebab Allah ingin membuat perbedaan. Siapa yang beribadah kepada Allah yang benar, sehingga orang fasik melihat hidupmu dan hidupku, mereka menempuh jalan yang sama. Aku mengangkat tanganku kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, bawalah kami naik ke level seharusnya di mana kami berada. Di hadapanmu kami berkata, kami mau ada di level seharusnya kami berada. Nah, aku yakin dan percaya Tuhan, itu indah, penuh damai sejahtera, penuh kehormatan dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Kami bisa menghadapkan wajah dengan Engkau di rumahmu. Terpujilah namamu. Dan yang percaya bersama-sama katakan, amin. Yang sangat bahagia bagi kita. Mengapa saudara? Karena kita sedang datang ke perjamuan. Dan di dalam perjamuan itu dia berkata, mari datang sebab semuanya sudah tersedia. Makanlah, inilah dagingku, minumlah, inilah darahku. Akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang diberikan kepada dunia. Supaya setiap orang yang memakannya memiliki hidup di dalam dirinya. Dan hari ini hidup itu akan kau terima. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena merekalah yang akan dipuaskan. Saya selalu menyiapkan diri saya untuk apa yang saya sampaikan pada kalian, karena saya tahu bahwa setiap pertemuan kita seperti ini tidak familiar bagi saya. Saya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu melihat saya, mengawasi saya, benarkah yang dia sampaikan dan seterusnya, karena dia tahu saya adalah pelayan Tuhan, pelayan kalian. Kalian berharga di matanya. Itu sebabnya dia berkata, jika ada seorang yang menyesatkan anak ini, lebih baik batu kilangan ditaruh di lehernya dan dicampakkan ke dalam laut. Saya setiap kali menyampaikan firman di hadapan kalian, ayat itu menakutkan bagi saya. Itu sebabnya saya tidak punya motivasi lain atau punya motivasi negatif untuk berkhotbah di sini. Motivasi saya hanya satu, saya pelayanmu, saudara. Supaya engkau menjadi umat yang berkenan padanya. Dan setiap hari selalu dipelihara, dijagai. Ada amin. Itu sebabnya saya mempersiapkan diri saya. Dan saya mau kau juga di tempat dudukmu mengetahui ini, supaya kalian tidak familiar dengan apa yang saya sampaikan. Karena familiar itu berbahaya, saudara. Itu membuat kita tidak menerima yang terbaik. Karena firman-Nya berkata, yang lapar dan haus, mereka yang dipuaskan. Baik, sekalipun kalian tidak boleh familiar, bukan berarti saya menyampaikan khotbah saya berulang-ulang di tempat yang sama, hal yang sama, tidak, saudara. Hari ini engkau akan menerima yang fresh dari sorga. Saya akan memberikan judul khotbah saya hari ini sangat menarik, tapi bukan untuk membuatmu senang, walaupun judulnya membuat kita senang, tapi ini adalah dimensi kerajaan. Selalu ada hal yang harus kita lakukan. Bisa paham? Apa itu judulnya? Bagaimana mengklaim janji profetik Tuhan. Bagaimana mengklaim janji profetik Tuhan. Mengapa ini penting bagi saya untuk membagikan ini padamu? Karena engkau punya mandat kerajaan untuk merebut setiap gunung-gunung yang ada di luar sana, untuk mengklaim janji Tuhan yang dia berikan kepadamu. Karena ternyata janji Tuhan yang dia berikan kepadamu itu tidak hanya untukmu, tapi ternyata itu mengandung dampak yang lebih besar hanya untuk dirimu saja. Bisa mengerti maksud saya? Nanti mari kita lihat seluruh ceritanya, karena ini sangat indah. Dan berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar tapi juga melakukan.
Bagaimana mengklaim janji profetik Tuhan? Saya mau kita buka Yosua pasal 14. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Media bisa membantu umat Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi, saya harapkan seperti itu. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 kita mulai, bukan ayat yang ke-6, dan mari kita temukan apa kunci untuk mengklaim ini. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Berhenti sebentar. Kalau kalian perhatikan kata sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati, itu sudah 2 kali diulang. Ayat 8 dan ayat 9. Bisa mengerti? Lanjut, ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa 40 tahun yang lampau sampai sekarang. Aku sama kuatnya. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena, baca, karena, baca, karena, ulangi yang saya sebut, karena, sekali lagi karena. Ia baca seterusnya. Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Berapa kali kalimat ini diulangi? 3 kali. 3 itu angka spiritual sempurna. 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Kalau kita lihat janji profetik Tuhan kepada Yosua ada di ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. 40 tahun yang lalu janji ini diberikan kepada Kaleb. Makanya ini disebut janji profetik. Bisa paham? Janji profetik. Janji ini benar, tapi ini bersifat profetik yang akan digenapi kemudian hari. Bisa paham? Di situ disebutkan, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Ini bukan janji yang kecil, ini janji yang besar. Karena Tuhan tidak pernah berjanji yang kecil padamu. Dia selalu memberi janji yang besar. Mengapa? Karena kalau janji yang kecil kau sendiri bisa lakukan. Dia akan memberi janji sampai engkau tidak bisa menggenapinya dengan kekuatanmu. Disitulah kita berkata, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak akan menerima janji yang sebesar ini.
Bagaimana Kaleb bisa menaklukkan pegunungan itu, orang-orang raksasa di situ. Tapi karena ini janji dari Tuhan, janji yang besar, Tuhan menyertainya. Tuhan memberi kasih karunia, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Sehingga Kaleb merebutnya. Bisa paham? Dia Bapa kita yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang memberi janji, dan janji itu janji yang besar. Kita harus memahami bagaimana mengeksekusi janji ini. Saya tahulah bahwa kita semua di ruangan ini mungkin pernah Tuhan berbicara padamu, memberikan janjinya secara pribadi padamu. Bisa mengerti? Mungkin saat engkau berdoa, dia berbicara padamu. Atau mungkin itu datang juga dari papamu, orang yang diutus Tuhan. Karena Tuhan memakai Musa memberikan janji itu kepada Kaleb. Ini janji yang profetik. Mungkin janji itu untuk keluargamu. Bisa paham? Mungkin untuk kotamu. Mungkin untuk bangsamu. Untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk karir. Yang penting garis bawahi janji dari Tuhan itu. Janji yang besar. Dan tahu kalian ketika dia memberikan janji kepadamu, dia mau kau memilikinya. Dia justru mensupportnya, mendukungnya. Dia memberikan kita rohnya, dia memberikan kita firmannya, dia mengurapi kita. Karena tidak mungkin dia memberikan janji kepadamu, lalu dia tidak percaya padamu. Kalau engkau akan bisa mengeksekusinya. Dia sudah ada sebelum kita ada. Bisa mengerti? Jadi dia percaya engkau bisa mengeksekusinya. Bisa paham maksud saya? Tuhan memberikan kita janji bukan untuk tidak kita miliki. Dia memberikan janji supaya engkau bisa memiliki. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Bagaimana Kaleb mengeksekusinya? Apa kunci Kaleb memilikinya? Sehingga engkau tinggal mengikuti jejaknya. Karena Kaleb itu nenek moyang kita. Kalau kita hidup seperti Kaleb, maka Tuhan yang sama akan menyertaimu. Bisa nggak kau bayangkan satu dirimu bisa mengambil alih kotamu? Bagaimana tidak mungkin kalau Allah menyertaimu? Itu pasti mungkin. Sama seperti Kaleb mengklaim pegunungan raksasa itu. Makanya kalau kita mengerti bagaimana Kaleb mengeksekusinya, engkau juga akan mengeksekusinya di masamu. Saya mulai bermimpi akan hidupmu di luar sana. Bagaimana kau mengambil alih keluargamu, bagaimana kau mengambil alih kotamu, bagaimana kau mengambil alih domainmu. Dan memancangkan banner dan panji-panji Tuhan di sana. Dan memuliakan nama Tuhan di sana. Engkau mengklaim ini milik Tuhan. Ini milik Tuhan. Maka amanlah negeri itu. Secara pribadi mungkin kau pernah mendengar. Dari Allahmu, dari papamu. Tapi kalau kau renungkan, pastilah itu janji yang besar. Tidak mungkin janji yang kecil. Supaya engkau tidak mampu melakukannya, hanya Allahmu yang mampu melakukan. Bisa mengerti maksud saya? Mari kita lihat bagaimana Kaleb mengeksekusinya. Bisa paham? Kalau kita baca tadi ayat itu perlahan-lahan dari ayat demi ayat kita menjumpai ada 3 kalimat yang diulangi 3 kali berulang-ulang. Dari kalimat itu saya mengambil 3 kata untuk kita renungkan, untuk kita hidupi supaya kau bisa mengeksekusinya. Kata pertama dari kalimat itu adalah, saya mau kita ulangi dulu kalimat itu. Kalimat itu adalah, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Boleh ditulis di depan. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Inilah Kaleb, saudara. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. 3 kali diulangi. Bisa paham maksud saya? Ini angka trinitas, angka sempurna. Bisa paham? Ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran. Bisa mengerti? Jadi ini artinya Kaleb menghidupinya dalam dirinya, itu maksudnya. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Selama 40 tahun dia tetap hidup seperti ini. Itu maksudnya sampai 3 kali. Dari kalimat ini saya mengambil 3 kata yang harus kau renungkan. Apa itu? Yang pertama kata, aku tetap.
aku tetap. Saudara, banyak orang percaya lemah dalam mengikuti. Mereka mundur, mereka berhenti, mereka tidak setia. Jangan harap orang seperti ini bisa mengklaim janji profetik Tuhan. Engkau harus bisa merenungkan dirimu, apakah engkau setia atau tidak, atau berubah-ubah. Ini bukan orang yang bisa mengeksekusi bersama Tuhan janji yang besar itu. Namun kalau engkau bisa memastikan dirimu adalah engkau tetap, engkau memiliki kualitas yang sama. Bisa mengerti? Kata aku tetap, seperti yang kalian dengarkan 2 minggu yang lalu di Pradi AI On, saya berkata, mengapa seseorang itu bisa tetap tidak berubah seperti sedia kala? Karena hati nuraninya. Bisa paham? Mereka yang tidak berubah, mereka yang seperti sedia kala, yang tidak bergeser, bisa mengerti? Adalah mereka yang menjaga hati nuraninya tetap baik dan tetap murni. Bisa mengerti maksud saya? Nah, kalau kita lihat berarti begini, Kaleb adalah orang yang seperti ini. Karena dia tidak berubah. Paulus juga seperti itu. Aku berharap aku tidak berubah dan seperti sedia kala. Dan melayani Allahku dengan hati nurani yang murni. Mereka yang melayani Allahnya dengan hati nurani yang murni akan tetap seperti sedia kala. Bisa mengerti maksud saya? Nah, kalau kalian lihat di bahasa Ibrani, arti kata Kaleb itu dalam bahasa Ibrani adalah Kalef. Itu artinya setia dan berani. Dari kata setia, kalau di bahasa Inggrisnya itu faithful. Dari kata faithful kita mengambil faith, berarti iman. Jadi Kaleb ini imannya tetap. Bisa paham? Imannya tidak bergeser, imannya seperti sedia kala. Itulah Kaleb. Kalau kita mau mengeksekusi janji yang besar ini, engkau harus bisa merefleksi hidupmu. Bagaimana imanmu kepadanya? Naik turun, berubah. Musim kering, musim kemarau, musim hujan. Haleluya. Beri senyum dulu, jangan terlalu serius. Apakah kita memiliki iman yang tetap? Hati nurani yang tetap? Berarti engkau Kaleb. Berani di situ, confidence itu percaya diri. Ini juga bagian iman. Jadi Kaleb memiliki iman yang tetap, memiliki hati nurani yang baik dan murni. Itu sebabnya dia diberi nama Kaleb, yang artinya setia. Kata yang kedua yang saya mau ambil dari kalimat yang tadi adalah mengikuti Tuhan Allahku. Jadi mengikuti Tuhan Allahku. Apa yang kita dapat di sini saudara 2 minggu yang lalu? Kata mengikuti Tuhan Allahku harus kita pahami bahwa itu bukan untukku, tapi untuk Dia. Banyak orang mengikuti Tuhan untuknya. Percayalah, mereka pasti kecewa. Karena bukan Tuhan yang mengikutimu, engkau yang mengikuti Tuhan. Kalau begitu engkau untuk Tuhan. Karena banyak orang mengikuti Tuhan dengan pengharapan-pengharapan yang palsu. Pengharapan-pengharapan yang dia buat. Yang tidak berdasar pada janji dan firman-Nya. Makanya dia kecewa. Kalian masih ingat di Yohanes pasal 6, mereka mengikuti Tuhan karena melihat mujizat. Mereka mengikuti Tuhan karena mengalami mujizat. Mereka mengikuti Tuhan karena melihat Tuhan berjalan di atas air. Mereka mengikuti Tuhan karena mereka memakan roti itu. Bisa nggak kalian bayangkan di hari yang sama mereka mengundurkan diri? Karena mereka mendengar Tuhan berkata, akulah roti hidup. Berbeda dari apa yang mereka harapkan. Saya berkata padamu dengan suara Nabi, dengarkan saya. Cepat atau lambat, kalau engkau tidak mengkoreksi pengharapanmu dan imanmu mengikuti Tuhan, tidak hari ini besok kau pasti mundur. Makanya kita harus bisa menyelaraskan bahwa kita mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kita. Kalau kita tidak menyelaraskan keyakinan kita yang seperti itu, kau akan bersyarat. Kaleb tidak pernah mengikuti Tuhan untuknya. Tapi itu ada janji. Ya, janji Tuhan kepada Kaleb. Bukan dari Kaleb, tapi dari Tuhan. Jangan mengklaim pengharapan dari dirimu yang kau buat. Tapi biarkan itu dari Tuhan yang kau dengar. Bisa mengerti maksud saya? Kalau janji itu dari Tuhan, pasti dampaknya tidak hanya sampai padamu. Nanti kita lihat itu sampai kepada orang banyak.
Kita tidak bisa mengklaim ini janji Tuhan, padahal itu pengharapan yang kita bangun sendiri. Cepat atau lambat pasti mundur. Saya banyak melihat orang percaya begitu bergairah, begitu passion datang ke gereja, setahun lagi nggak nampak. Ya siapa yang nggak bergairah, siapa yang nggak passion kalau dia tahu bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya itu yang dia bangun sendiri. Ini penipuan dari roh dunia ini. Engkau dipanggil untuknya, engkau dipanggil untuk rencananya. Itu tidak pernah berubah. Keyakinanmu harus seperti itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Jangan berubah dengan keyakinan seperti ini. Banyak orang kecewa karena dia membangun pengharapan-pengharapan dari dirinya. Kalimat ini harus engkau renungkan. Mengikuti Tuhanku, bukan Tuhan yang mengikutimu. Jadi kita nggak bisa memakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhanmu kalau itu tidak datang dari Tuhan. Engkau pasti kecewa. Orang-orang yang radikal mengikut Tuhan di Yohanes pasal 6 mundur. Tidak besok, tidak minggu depan. Makanya saya melihat banyak orang percaya mundur mengikuti Tuhan. Mana iman yang semula? Dia mengikuti dunia ini jadinya seperti Demas. Yudas mencintai uang dan mengkhianati Tuhan. Berapa banyak orang mencintai uang mengkhianati imannya. Jangan harap dia masuk dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu diberi kepada kawanan kecil yang tahu bahwa itu tidak murah harganya. Itu oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Salib tidak murah. Kita tidak bisa melihat karena Injil keselamatan itu engkau terima karena kau percaya itu artinya murah. Yesus mati di kayu salib supaya kau menerima kerajaan ini. Lalu kita pakai kerajaan itu untuk ambisi kita, untuk kebutuhan kita. Tidak 1 tahun kau game over. Saya mengikuti Tuhan dan tidak pernah mundur. Sejak tahun 94, saya nggak mengerti kata mundur, saudara. Saya tidak pernah ada waktu sela, lalu mundur, kepahitan dengan Tuhan. Nehi, bahasa Indianya. Tapi saya belum seperti Kaleb, karena Kaleb 40 tahun. Saya masih 29 tahun. 11 tahun lagi kami akan berlomba. Karena Alkitab berkata berlombalah dalam pertandingan iman yang diwajibkan padamu. Berlombalah dengan orang yang setia supaya engkau lebih setia. Kalau kita berlomba untuk hal-hal yang baik itu boleh. Dengarkan, saya melihat banyak kehidupan orang percaya berhenti di tengah jalan karena kecewa. Kenapa kecewa? Dia membangun pengharapan yang salah. Jadi dengarkan saya, kau mengikuti papamu ada di PTK. Koreksi pengharapanmu. Kalau aku mengikuti papa ini, pasti aku jadi konglomerat. Mana ayatnya? Jangan bangun sesuatu yang kau bangun sendiri. Kalau aku mengikuti papa ini, pasti aku terkenal. Mana ayatnya? Jangan bangun sendiri. Ini yang boleh kau pegang kalau kau mengikuti saya. Engkau menjadi umat yang berkenan di hadapannya. Itu janji saya. Katakan amin, amin. Engkau umat yang berkenan di hadapannya. Sehingga waktu dia datang, dia tidak berkata kepadamu, aku tidak mengenalmu. Dia mengenalmu. Karena engkau umatnya. Umat yang diperkenan. Haleluya. Jadi jangan dibalik kalimatnya ya. Kita yang mengikut Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kita. Makanya kadang-kadang kita mengklaim, tapi yang kita klaim pengharapan kita. Yang boleh kau klaim janji Tuhan yang Dia berikan kepadamu. Itu yang boleh kau klaim. Jangan asal-asal mengklaim. Papa ajari saya suara kuat, wajah senyum. Inilah dia. Karena saya tidak marah, saya mau kuat supaya itu sampai ke hatimu. Kata
Kata yang ketiga yang saya ambil dari kalimat itu adalah segenap hati. Apa maksudnya segenap hati? Tidak mendua hati, tidak setengah hati. Papa beri aku kebenaran apa maksudnya segenap hati, atau begini, mengapa orang tidak segenap hati? Kalian mau tahu? Mari kita lihat seorang raja di Israel supaya kita bisa tahu kenapa orang tidak segenap hati. 2 Tawarikh 25. 2 Tawarikh 25. Mengapa ada orang tidak segenap hati padahal dia menyembah Tuhan dan seterusnya. Ayat yang kedua, 2 Tawarikh 25 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, datang ke gereja, berdoa, memberi dan lain-lain lah. Yang benar di mata Tuhan. Tapi di situ disebut koma. Ini yang membuat kita menjadi terheran-heran. Hanya tidak dengan segenap hati. Kenapa coba? Di ayat yang ke-14 jawabannya, saudara. Ayat yang ke-14. Ketika Amazia kembali. Ini berarti Raja Amazia. Raja Yehuda. Bisa paham maksud saya? Ketika Amazia kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Jadi mengapa Amazia tidak segenap hati? Karena dia menyembah Allah lain. Yesus berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau ada Baal di hatimu, apakah itu Mamon, apakah itu dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan dunia ini, itu berkobar-kobar juga di hatimu. Lalu di sisi yang sama di hatimu kau berkobar-kobar juga untuk Tuhan, engkau tidak akan bisa beribadah segenap hati. Ingat pesan Papa itu, tidak akan pernah bisa beribadah segenap hati. Apa dampak-dampak daripada tidak segenap hati? 1, kekhawatiran. 2, ketakutan. 3, kebimbangan. Ini dampak-dampak dari tidak segenap hati. Makanya banyak orang mengikuti Tuhan, sudah beribadah dan seterusnya yang baik-baik, tapi ada ketakutan karena engkau belum segenap hati. Ada kekhawatiran, belum segenap hati. Ada kebimbangan, belum segenap hati. Tapi kalau engkau segenap hati, ketakutan akan menyingkir, kekhawatiran akan menyingkir, kebimbangan juga akan menyingkir. Amin 2 kali. Mengapa ada kebimbangan, keraguan, ketakutan dan seterusnya di dalam hati orang percaya ini? Karena mereka menyembah Baal dan menyembah Allah bersamaan di hati yang sama. Apa Baal sekarang di zaman modern kita ini? Keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Yesus berkata Mamon. Mamon itu roh, bukan uang. Mamon itu roh yang memakai uang untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Sehingga kita tidak perlu Yesus. Mamon akan berkata, lihat, engkau perlu uang kan? Kalau enggak ada uang, kau enggak bisa berbuat apapun. Ini kan Yesus. Tapi Mamon memakai itu. Menaruhnya itu dalam imanmu. Makanya kita bisa lebih menyembah Mamon dari Tuhan. Kita bisa mengangkat tangan menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi kita berdoa supaya diberi uang. Kita nggak tahu dan nggak bisa mendeteksi ini sebenarnya Mamon. Kita menyebut nama Yesus, tapi Yesus yang lain. 2 Korintus pasal 11 kita menerima Injil yang lain, roh yang lain, dan Yesus yang lain. Karena Yesus tidak pernah memberimu uang. Dia memberimu kasih karunia. Kalau kau bekerja dengan kasih karunia, kau bekerja dengan kemampuan Allah, begitu caramu berbuah. Karena Yesus bukan Baal yang selalu memberikan uang begitu saja, seperti kita main judi di kasino. Kalau aku memberi, besok gajiku naik.
Kalau aku memberi perpuluhan, besok gajiku naik. Itu kasino. Engkau memberi karena itu hukum Tuhan. Engkau memberi karena itu iman Tuhan. Sebanyak-banyaknya engkau memberi, gak akan bisa kau beli darah Tuhan bagimu. Ini harus kita pegang. Mengapa Papa kau sedemikian profetik hari ini? Karena saya melihat banyak orang percaya di luar sana, game over imannya. Suara Tuhan kuat saya dengar, siapkan umatku menjadi umat yang layak bagiku. Sehingga kita ketika dia datang, kita nggak menjadi umat yang tidak dikenalnya. Karena di Matius pasal yang ke-7 ada umat yang tidak dikenalnya padahal mereka berseru Tuhan, Tuhan. Saya tidak mau suatu saat nanti dia datang kita adalah orang-orang seperti itu. Kasih senyum sama saya. Papa, kau tadi sarapan pagi apa? Biasa seperti sarapan pagimu. Haleluya. Amin 2 kali. Kenapa orang tidak segenap hati? Ada Baal di hatinya. Ada Mamon. Mamon akan membuatmu memiliki keyakinan. Uang membuat segala-galanya bisa kulakukan. Jawab saya, apa bedanya dengan Yesus kalau begitu? Inilah Mamon. Kita harus berhati-hati saudara. Engkau harus memakai uang untuk tujuan Tuhan. Bukan memakai Tuhan untuk memberikanmu uang. Menggenapkan tujuanmu. Itu terbalik. Jadi dengarkan 3 kata tadi. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Yang keempat. Tadi aku tetap yang pertama. Mengikuti Tuhan Allahku. Yang kedua, segenap hati yang ketiga, dan saya tambahi 1, yang keempat, yang membuat Kaleb bisa mengeksekusinya. Kita baca di ayat 10. Kita kembali saudara ke ke Joshua pasal 14. Mari kita lihat kualitas Kaleb yang nomor 4, nomor terakhir. Apa itu? Kita baca di ayat 10 sampai 11. Apa itu? Mari kita baca dulu. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dengarin, sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot 85 tahun, tetapi manusia batinku dibaharui dari hari ke hari. Itulah Joshua. 40 tahun yang lampau sampai 45 tahun umurnya, bukan 85 tahun. Manusia lahiriahnya merosot, tapi manusia batinnya tidak. Jadi engkau harus memahami ini. Sekalipun usiamu bertambah, tapi pastikan manusia batinmu itu semakin kuat. 2 Korintus pasal yang keempat, sebelum saya buat nomornya, kita baca dulu 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Semakin tua maksudnya. Rambut ada ubannya seperti saya. Makanya saya agak mirip-mirip dengan Kaleb. Hanya kalah 11 tahun aja. Tapi saya akan berlomba saudara. Hiasan orang tua di uban. Oke lah, itu minggu depan saja. Judulnya ya. Kalau saya tepati janji saya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah Kaleb. Kekuatannya tetap sekalipun dia bertambah tua. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perhatikan ayat 16. Kalau manusia batinmu engkau baharui hari demi hari, ini yang akan kau terima sebagai upah. Engkau tidak akan pernah tawar hati. Sekalipun engkau melewati padang gurunmu 40 tahun, sekalipun kau melewati penderitaanmu oleh karena nama Tuhan, engkau tidak akan pernah tawar hati, mundur, berhenti di tengah jalan. Karena mereka yang bertahan sampai kesudahannya, mereka yang memiliki mahkota yang diselamatkan. Dan itu adalah mereka yang manusia batinnya bertambah kuat hari demi hari. Amin dengan panjang. Berkat manusia batinmu yang bertambah kuat, engkau tidak pernah tawar hati. Makanya Kaleb berjalan 40 tahun. Semua teman-teman sebayanya mati di padang gurun. Karena 10 pengintai itu memburukkan nama Tuhan. Tapi Kaleb tidak memburukkan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, sebab lain jiwanya. Bisa paham maksud saya? Karena Kaleb itu membangun rohnya hari demi hari. Saya bernubuat untukmu. Kalau engkau manusia batinmu bertambah kuat hari demi hari, apapun penderitaan yang mungkin kau lewati, engkau tidak pernah tawar hati. Karena bisa sekali waktu kita seperti Elia. Sepowerfulnya Elia memanggil api dari langit. Dia pernah lemah, dia pernah lelah. Tapi ingat, kalau engkau membangun manusia batinmu, engkau tidak akan pernah mundur. Daud juga pernah seperti itu. Penting untuk manusia batin bertambah kuat. Jadi berkat yang pertama yang kau terima, engkau tidak tawar hati. 17, coba lihat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua, kalau engkau membangun manusia batinmu hari demi hari, semua penderitaanmu itu ringan, saudara. Mengapa ini kuat sekali, berat sekali, Papa? Karena kau lemah. Lemah bukan fisiknya, lemah batinnya, lemah pikirannya, lemah emosinya. Orang kuat akan dominion, orang lemah akan didominasi. Jadi berat atau ringannya penderitaan yang kau alami, itu perspektifmu. Mengapa? Karena itu bergantung ukuran manusia batinmu. Kalau manusia batinmu kuat, rohmu kuat, penderitaan itu ringan. Apalagi di masa kita sekarang. Banyak gerai-gerai tutup, retail-retail tutup. Oke, baiklah, hanya saya aja yang tahu. Karena kita ini kan semua orang fashion ya. Gampang tahu mana retail dan juga toko-toko pakaian yang tutup. Oke lah, itu pun minggu depan kita khotbahkan mengapa retail-retail tutup. Saudara, di zaman kita ini gak mudah. Bisa paham? Di mana kegelapan semakin gelap, terang yang kecil mudah bercahaya. Bisa mengerti? Berkatnya apa? Engkau lebih mudah kelihatan. Tapi memang di sekitar kita itu tidak mudah, saudara. Bagaimana yang tidak mudah ini menjadi ringan? Kau harus membangun manusia batinmu lebih kuat. Bisa paham? Jadi penderitaan itu ringan engkau rasakan. Bisa mengerti? Yang ke-17, apa berkat yang ketiga? Engkau mengetahui kemuliaan apa yang kau terima. Kalau manusia batinmu itu bertambah kuat hari demi hari, engkau tahu kemuliaan yang akan kau terima karena engkau menanggung penderitaan itu. Ini membuatmu bersuka cita. Ini membuatmu berharap terus. Karena engkau tahu penderitaan yang kau sedang jalani tidak sia-sia, malah mengandung kemuliaan dan berkat yang besar. Haleluya. Mengapa ini ada di hati kita? Karena kau membangun manusia batinmu.
Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang keempat, ia mampu melihat yang tak kelihatan. 40 tahunnya janji itu baru dieksekusi kepada Kaleb, tapi dia melihat hari ini bahwa janji itu akan aku eksekusi. Mengapa dia bisa lihat janji itu? Karena dia melihat yang tak kelihatan. Mengapa begitu, Papa? Karena setiap janji yang Tuhan berikan itu sudah ada. Karena begitu dia berfirman itu ada. Jadi dia melihat janji itu sudah ada. Sekalipun tak kelihatan oleh matanya, tapi mata batinnya bisa melihat bahwa janji itu ada. Dan genaplah di usia 85 tahun dia lihat pegunungan itu. Karena itu sudah dilihatnya sebelumnya. Dia berkata, inilah pegunungan itu. Dari mana saya tahu itu sebelumnya sudah dilihatnya? Karena tak satu pun orang Israel pernah masuk ke tanah itu. Dari mana itu tahu kalau itu bagian Kaleb? Karena sebelumnya dia sudah melihat itu. Karena dia bisa melihat yang tak kelihatan. Inilah janji itu. Berikan padaku. Ayolah anak-anak Tuhan. Ini juga adalah warisanmu. Kaleb dan kita satu nenek moyang. Kaleb dan kita satu Allah. Kaleb dan kita satu benih. Kalau dia bisa, engkau bisa. Jadi apa yang harus kau lakukan? Hidupi kualitas ini. Papa, aku gak yakin aku bisa menghidupi ini. Salah, tutup mulut. Engkau bisa menghidupinya. Mengapa? Karena Allah memperlengkapimu. Allah memberikan engkau rohnya, memberikan firman-Nya. Kita memiliki DNA rohani yang sama. Engkau harus beriman. Keluargamu perlu engkau rebut. Domainmu perlu engkau rebut. Kotamu perlu kau rebut. Keuanganmu perlu kau rebut. Jangan betah kurang terus. Kalau engkau sudah betah kurang, itu kutuk namanya. Papa, minggu depan aku gak datang lagi ke gereja ini. Tidak masalah. Karena memang engkau tidak bisa menerima firman seperti ini. Tapi kalau kau bisa menerima firman seperti ini, engkau umat pemenang, saudara. Katakan amin, amin, amin. Sampai di mana tadi, Mam? Yang terakhir. Iya, jangan betah kurang. Kalau kau betah kurang dan bersukacita dalam kekurangan, kutuk itu. Bapamu kaya. Bapamu memiliki alam semesta. Dia mau kau mengklaim gunung itu. Karena kalau tidak kau klaim gunung itu, tidak aman Indonesia ini. Tidak aman kotamu. Tidak aman keluargamu. Jadi janji Tuhan kepadamu itu berdampak bagi bangsamu. Tapi kalau janji yang kau bangun sendiri itu hanya berdampak padamu saja. Itu bedanya pengharapan yang kau bangun dengan pengharapan yang Tuhan bangun. Ayat yang kita kembali ke Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah Indonesia. Karena engkau mengklaim gunungmu. Amanlah Indonesia. Karena engkau mengklaim domainmu. Amanlah Indonesia. Karena engkau mengklaim keluargamu, mengklaim keuanganmu, mengklaim bisnismu. Demi nama Yesus. Jadi dengarkan, janji Tuhan itu wajib kau klaim, wajib kau miliki. Karena kalau tidak engkau miliki, tidak aman negeri ini. Jadi di dalam janji Tuhan itu tetap ada tanggung jawab.
Jadi kita nggak bisa bilang begini, aku nggak mau klaim, aku nggak mau klaim, aku nggak mau klaim, aku nggak mau memiliki janji Tuhan. Gak bisa orang kerajaan seperti itu. Karena kalau kau klaim, itu berdampak bagi bangsamu. Makanya Tuhan berkata, olehmu semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Tapi engkau harus mengambil alih. Makanya dikatakan di Roma 5:17, mereka yang menerima Kristus akan hidup dan berkuasa, hidup dan memerintah seperti raja-raja. Engkau ditakdirkan untuk berkuasa dan memerintah. Kita nggak boleh egois. Kita nggak bisa berkata orang-orang kerajaan cukup makan, cukup minum, cukuplah. Tapi itu ditulis Paulus. Ya, tapi ada ayat selanjutnya. Jangan berhenti di ayat itu. Engkau harus naik terus hari demi hari, berkembang terus hari demi hari. Sekalipun Ishak di Gerar sudah kaya, dia harus pergi ke Rehobot. Sekalipun di Rehobot dia sudah berkembang, dia harus pergi ke Berseba. Sebab tanpa engkau sampai di Berseba, Yakub tidak bisa ke Mesir. Di Gerar Ishak sudah sangat kaya, tapi dia harus pergi ke Rehobot. Karena di Rehobot dia perlu berkembang. Tapi dia nggak berpuas diri di Rehobot, dia harus pergi ke Berseba. Dan dia tidak berpuas diri di Berseba, dia pergi ke Mesir. Baca, dari Berseba dia pergi ke Mesir. Sebab hanya Yakub yang ada di Berseba, sehingga dia diperbolehkan ke Mesir. Abraham tidak bisa, Ishak tidak bisa, Yakub bisa. Bisa mengerti? Ketika Ishak sampai di Berseba, Yakub anaknya sampai ke Mesir dari Berseba. Saudara, kita nggak bisa berpuas diri. Terlalu banyak tanah yang harus bisa kita ambil. Terlalu banyak ladang yang sudah menguning. Orang kerajaan tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri. Engkau akan mati dengan hartamu. Hartamu dimakan ulat, jangan ikut engkau dimakan ulat. Papa, itu ada ayatnya nggak? Ada ayatnya. Katakan, selama aku hidup, nafas hidup Allah di hidungku, aku tidak berhenti berkembang. Sekalipun usiaku 85, aku masih bisa menaklukkan gunung itu. Amin dengan panjang. Engkau orang kerajaan. Kaleb nenek moyangmu, Daud nenek moyangmu, Abraham nenek moyangmu. Mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang hebat. Pahlawan-pahlawan yang memukul musuhnya, merebut tanahnya. Haleluya. Engkau keturunannya. Makanya injak iblis di bawah kakimu. Injak kebohongannya itu. Jangan percaya ketika dia berkata engkau tidak siapa-siapa. Bam kepada iblis itu. Engkau anak Bapa, anak Allah yang maha tinggi. Katakan dengan tajam yang di kanan kirinya, jangan puas kurang. Itu kebohongan yang besar, bilang. Itu Injil palsu. Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Ikuti jejak Kaleb. Kalau nenek moyangmu bisa, engkau harus bisa. Karena kita seperti bapak kita. Saya rindu Indonesia kita ambil alih. Medan kita ambil alih. Domainmu kita ambil alih. Keuangan kita ambil alih. Dalam nama Yesus. Saya bersemangat untuk hidupmu.
Saya berdoa untukmu. Dan tahu kalian, 2 hari yang lalu Tuhan datang kepada saya. Waktu saya berdoa, apa yang saya rasakan waktu dia datang, saudara? Saya merasakan bahwa kita sedang masuk di zaman yang benar-benar akhir. Kalau di Alkitab, seringkali kita melihat zaman akhir. Padahal itu 2000 tahun yang lalu. Tapi saya merasakan bahwa zaman yang benar-benar akhir itu di masa kita sekarang. Jangan buang-buang waktumu. Jangan menunda-nunda. Apa yang ada di tanganmu, lakukan. Dan Tuhan berkata, aku akan datang segera. Itu yang saya dengar. Itu memposisikan hidup saya. Karena saya mulai melihat, saya harus mempersiapkan diri saya kalau Sang Raja datang. Apakah posisi saya benar, Tuhan? Pikiran saya benar, Tuhan? Apakah saya mendidik anak-anak saya benar, Tuhan? Apakah saya bekerja dengan benar, Tuhan? Aku tidak mau saat Engkau datang, aku tidak berjaga-jaga. Karena Dia berkata, 2 hari yang lalu, aku akan datang. Saudara, di masa kita ini, makanya kau lihat, tidak seperti 20 tahun yang lalu. Orang-orang bijak menghitung waktu-waktu. Ajar aku, Tuhan, menghitung waktu-waktu, agar aku bisa memperoleh hati yang bijaksana. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, sebab hari-hari ini jahat. Jangan santai, jangan lengah. Kita tidak tahu besok rambut kita sudah putih, otot kita tidak lagi liat seperti kemarin. Padahal sudah banyak waktu yang kita buang. Katakan kanan kiri, rebut gunungmu. Jangan bersantai-santai. Klaim janji Tuhan. Engkau harus berkembang, beranak cucu, melimpah bagi Indonesia yang baru. Amin 2 kali. Haleluya, haleluya, haleluya.